Mbak DP11 Halo. selaku praktisi soul healing. Ya. Apa itu soul healing, Mbak, sebenarnya? Soul healing adalah proses memulihkan luka batin biar supaya kembali utuh dari dalam. Contoh salah satu mengembalikan batin yang udah rusak itu secara utuh kayak gimana sih? Dengan cara bisa hipnoterapi, bisa juga ada reiki. Salah satu contoh praktisi yang biasa Mbak lakukan untuk pasien itu seperti apa? Misalkan dia dari secara offline, kayak gimana? Secara online-nya gimana? Jadi secara offline sih belum. Cuman kalau misalkan secara online dari beberapa klien aku, ya biasanya aku hipnosis dia dulu, kayak kontemplasi alam bawah sadar dia. Terus melakukan pola-pola yang bisa merubah dia gitu. Terus abis itu biasanya mentransfer energi, ya reiki. Pernah dapat pasien yang memang notabene-nya kayak masa betul-betul hancur batinnya, Mbak? Pernah nggak dapat? Dan itu penanganannya itu pasti panjang juga kan? Ya. Pernah nggak? Dan mungkin bisa diceritain. Pernah dan nggak panjang. Pernah dan nggak Ya. panjang. Cuman Separah apa sih tingkat levelnya? dia udah mau bunuh diri. Oke. Ya. Dan aku udah kayak standby di situ karena kan dia personal guide ya. Jadi Oke. kayak guide secara privacy sama aku. Terus waktu itu aku coba dampingin dia juga, coba kayak cari nomor darurat terdekat gitu ya. Karena aku nggak pernah menyepelekan orang yang mau bunuh diri. Dan waktu itu aku cuman doa sama Tuhan kayak, ya Tuhan bantu aku gitu kan, untuk nyembuhin orang ini, untuk kasih arah orang ini supaya mau semangat hidup lagi gitu. Karena dia udah marah juga sama aku, kenapa kayak gini gitu. Karena kan personal guide itu aku juga denger cerita dia kan. Jadi akhirnya aku dampingi dia dengan sabar. Aku waktu itu juga dia bayarnya ke aku tuh kan nggak nelfon ya. Jadi ada kayak mau nelfon atau cuman chat doang gitu. Waktu itu cuma 2 minggu dan kita cuman chat-chatan aja. Terus akhirnya aku kayak, oh ya udah. Akhirnya aku nemu kayak aku doa gitu kan. Aku kayak diam dulu. Gimana ya Tuhan, tolong bantu aku gitu kan. Jadi waktu itu aku suruh dia untuk sholat tobat setiap hari. Setiap hari. Dan aku kasih pola-pola dia kayak grounding, nyeker, sentuh tanah, sentuh rumput, pegang pohon, peluk pohon, ya. Terus journaling juga. Terus aku kontemplasi alam bawah sadarnya. Dan belum sampai 2 minggu dia ada reviewnya di sorotan IG aku. Dia langsung bilang makasih sama aku, dia semangat hidup lagi, dia sembuh. Dan itu benar-benar kayak bikin aku mau nangis waktu itu. Aku nggak nyangka. Padahal kalau orang lihat kan itu cuman aku kasih pola sholat tobat, grounding, menyatu lagi dengan alam, meminta kekuatan sama alam semesta ini. Dia bilang aku sembuh Kak, terima kasih. Recovery-nya total ya? Total, sampai sekarang. Hal kayak gini nih apa sih penyebabnya? Apakah karena relationship yang toxic atau karena memang dari dianya tidak bisa untuk keluar dari zona itu, Mbak? Ya. Atau gimana? Akarnya ya? Iya. Dari ketidakutuhan di dalam diri. Relationship yang nggak bagus, toxic, atau misalkan lingkungan kerja dia yang nggak nyaman misalkan, atau teman-teman dia yang nggak support dia, itu kan cuma di permukaan aja. Tapi akarnya itu dia nggak utuh. Dia harus ada teman, dia harus relationshipnya bagus, biar dia bisa hidup tenang, biar dia bisa happy kayak gitu. Jadi akarnya adalah ketidakutuhan di dalam diri sih. Karena kita tuh nggak bisa ngegantungin keutuhan dalam diri, termasuk ke pasangan sendiri. Kalau aku pinjam kata Abu Marlo ya, salah satu yang sering aku tonton, pembelajaran spiritual terbaik, guru kehidupan terbaik itu adalah yang pertama pasangan, yang kedua anak, yang ketiga orang tua. Kebanyakan orang itu nggak pernah bisa nerima konsekuensi dari pilihan dia. Misalkan kan kebanyakan gini kasus yang diselingkuhin misalkan, pokoknya dia nggak cocok buat aku, berarti aku nggak baik gitu untuk dia gitu kan. Atau misalkan kayak aku terlalu baik untuk dia gitu kan. Sebenarnya enggak, itu cuma jebakan. Sebenarnya kita itu memilih pasangan kita secara sadar. Yang nggak kita siap adalah konsekuensi dari pilihan. Terus kebanyakan orang nggak nerima nih. Kan di Al-Quran juga ada, cuman aku nggak tahu, lupa kayak Quran surat berapa aku nggak tahu. Kan jodoh itu cerminan. Sebenarnya cerminan di sini bukan cerminan kelakuannya, bukan, tapi luka batinnya. Nah, yang aku fokuskan di sini, di Soul Secret ini, kita mencari pola alam bawah sadar dia. Kenapa sih dia diselingkuhin mulu gitu? Kenapa sih dia di KDRT? Misalkan di kerjaan, kenapa sih dia kok nggak naik-naik jabatan gitu? Nah, semuanya tuh ada di alam bawah sadar kita. Jadi kayak
realita itu cuman proyeksi kondisi batin. Di Soul Secret itu kita mau apa, mau kayak gimana kamu, mau apa, yang penting kamu mau ngelakuin polanya. Setelah misalkan aku bersihin dulu emosinya, bersihin dulu traumanya, kita cari dulu, kita gali dulu akar masalahnya. Abis itu nanti kita kasih pola-pola biar hidup dia tuh bisa naik gitu. Pola-pola yang udah pernah aku pelajari ya. Jadi ketika kita mau berubah, mau bertumbuh dalam hidup, pastinya harus ada habit yang baru kan. Harus ada kebiasaan baru. Makanya selain dibersihin emosinya, traumanya, digali akar masalahnya, kita kasih kebiasaan baru. Kebiasaannya di mana mereka tidak pernah melakukan itu, dilakukan secara bertahap, dan itu nanti akan menjadi habit dong Kati. Nah kayak gitu. Karena kan pikiran sadar kita tuh cuman bekerja 5% aja. 95%-nya itu pola alam bawah sadar kita, itu energi. Energi itu kan gak kelihatan, tapi nyata. Misalkan contoh nih, orang nih cantik tapi kok gak ada auranya, itu kan it's all about energi kan. Tapi ada orang yang biasa aja kok enak gitu liatnya, itu energinya. Energi yang bisa cepat dirasakan oleh pasien-pasien yang udah Mbak obati, yang udah Mbak betul-betul tangani secara full, itu energi yang dalam bentuk apa? Kan ada rabun-rabunan, pakai dupa-dupaan atau apa. Kalau Mbak metodenya apa? Kalau aku pakai pola pastinya, pola-pola yang harus dikerjain. Terus kedua, kontemplasi alam bawah sadar. Yang ketiga adalah yaitu lewat energi Reiki. Reiki. Gitu. Mungkin dampaknya atau manfaatnya untuk mereka, yang mereka ngelihat trigger. Jadi ketika kita terluka ya, kita kan nggak bisa ngelupain masalahnya dia. Pasti ingat, otak nih kan pasti nyimpen memori kan. Tetapi triggernya kita beda. Indikator udah sembuh atau belum itu kita ngelihat trigger, nggak lagi marah, nggak ada perasaan yang teratensikan untuk si trigger itu gitu. Cowok kita misalkan, atau mantan kita sama pacar barunya masih kayak wah sakit hati. Cuman kalau misalkan udah disembuhin nih, misalkan udah diperbaiki gitu alam bawah sadar, yang ngeliat juga ya udahlah, nggak peduli, bahkan nggak peduli sama sekali kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngelupain masalah, nggak akan bisa ngelupain trigger, hanya reaksinya aja yang berbeda gitu. Lalu kalau untuk soul healing ini dengan hipnotis sama atau beda? Terus manfaatnya bagi orang-orang yang nggak pernah merasakan keduanya ini, impactnya seperti apa? Bahkan kan kebanyakan kalau mereka yang tidak pernah masuk di ranah ini, mereka bahkan tidak percaya. Jadi kalau dari pengalamanku ya menangani klien yang datang ke aku pun pasti kalau enggak dia capek banget, walaupun dia nggak percaya tapi dia udah capek, udah pengen berubah kayak gitu, udahlah. Jadi aku nanya dulu, kamu tuh datang ke aku mau apa? Benar-benar mau ngerubah hidup, mau ngerubah diri, atau memang kayak datang aja kayak gitu cuman pengen tahu doang? Ya aku nanya dulu itu. Tapi balik lagi Bang, jadi kayak berhasil atau enggaknya yang saya lakukan gitu ya ke klien, itu tergantung dari keyakinan mereka juga sih gitu. Kalau nggak percaya berarti belum aja. Berarti inti dasarnya kalau misalkan mau berkonsultasi, mau menyembuhkan diri, harus yakin dulu. Intinya satu, yang penting dia udah pengen berubah, udah pengen sembuh. Lebih ke kayak aku pengen sembuh. Kalau udah kayak gitu biasanya dia akan mendengar semua dari mentornya misalkan, atau dari praktisinya. Ke psikolog juga sebenarnya sama aja sih gitu kan. Cuman biasanya kalau psikolog itu kan dia secara teori juga terbukti kayak gitu-gitu kan. Nanti lama-lama akan percaya. Apalagi udah ada dampak yang positif ke dianya gitu. Percaya nggak percaya sebenarnya itu tuh ngaruh sih. Cuman delaynya, cepetnya atau enggak itu tergantung dari keyakinan berapa persen yang dia punya dengan metode ini gitu. Kalau kita kilas balik ke klien Mbak ya, yang notabene udah kurang lebih 2 minggu dengan Mbak arahkan dia seperti apa dan bagaimana. Lalu sampai sekarang si klien ini apakah masih kontak-kontakan dengan Mbak untuk full recharge lagi energinya atau gimana? Kemarin dia ikut workshop. Jadi selain aku private, jadi ada kadang workshop kelas kesadaran gitu. Nah dia ada ikut. Tapi karena dia udah jadi member kan, kadang kita masih suka sharing kayak gitu-gitu. Kalau seorang healer itu ya, maupun itu dokter, maupun itu kayak aku lah ya, tuh nggak mau dong pasien itu sakit terus gitu kan. Pengennya sembuh kayak gitu. Malah kalau dia datang terus ke aku mikirnya ini kenapa lagi gitu. Mungkin dia akan datang suatu saat nanti tapi dengan masalah yang berbeda. Karena kan layer-layer pembelajaran hidup lah kita bilangnya ya. Itu kan akan selalu ada kurikulumnya di setiap hembusan nafas kita gitu. Ya pembelajaran hidup tuh akan terus ada, tetapi berbeda. Misalkan dulunya relationship terus kan,
Nanti finansial, nanti jabatan, nanti mungkin anak, kayak gitu. Oke, berarti untuk soul healing ini bukan hanya tentang hubungan ya, bukan hanya tentang suami istri, tapi juga karir juga termasuk ya. Iya. Jadi biasanya kan selain aku kontemplasi alam bawah sadarnya, terus aku kasih dia energi gitu ya. Jadi aku kasih pola. Misal nih kamu lagi ke trigger, lagi ada pengen apa gitu. Kita ada polanya. Contoh misalkan abis sholat atau sebelum tidur meditasi dulu 15 menit, journaling dulu, jurnal syukur biasanya, atau kalau enggak jurnal apapun yang kamu rasa kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi aku udah arahkan klien aku kalau nggak ada lagi di guide sama aku untuk kayak jurnal aja. Minimal kamu nulis dulu gitu. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu benci, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu syukuri sebelum tidur. Karena kan ketika kita menulis itu juga udah mengeluarkan emosi. Kita nulis di kertas gitu. Kalau bisa langsung bakar. Biasa gitu. Jadi aku udah ngasih pola-polanya ketika nggak sama aku lagi. Kayak gitu. Sawenda dengan Gio nih termasuk soul healing dah? Aku selalu bilang kalau kamu nggak siap untuk netral, kayak gampang ke trigger, misalkan gampang takut nih dengar berita-berita zaman sekarang kan, you know kan, Iya, betul. gak usah nonton berita.